Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semangat selalu tercurah untuk seluruh aktivitas kita ya. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan. Baik anak-anak, melanjutkan pertemuan minggu lalu, di kelas Bahasa Indonesia hari ini kita akan melakukan pembahasan bagian 2 materi drama. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan, pun juga menyajikan drama dalam bentuk pentas atau naskah. Setelah minggu lalu anak-anak mengetahui apa itu drama, ragamnya, dan unsur yang ada di dalamnya, maka hari ini kita akan melanjutkan materi drama tentang karakteristik unsur berupa struktur teks drama dan kaidah kebahasaan yang ada pada teks drama. Struktur teks drama tersusun atas 3 bagian, yaitu prolog, dialog, dan epilog. Pertama adalah prolog. Prolog terdapat pada bagian awal lakon drama. Prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Prolog sering berisi sinopsis lakon, pengenalan tokoh-tokoh, dan berbagai konflik yang akan terjadi di panggung. Bagian prolog biasanya disampaikan oleh narator atau tukang cerita atau dalang untuk menjelaskan gambaran rangkaian cerita yang akan terjadi pada suatu pementasan drama. Kedua adalah dialog. Dialog ialah percakapan para pemain yang menjadi media pengungkapan cerita. Dialog merupakan media kiasan yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan, watak manusia, problematika, dan cara manusia menyelesaikan persoalan hidup melalui percakapan yang dilakukan oleh para pemain. Dialog terdiri atas 3 bagian, yakni orientasi, konflik atau komplikasi, dan resolusi. Bagian pertama, orientasi, merupakan bagian awal yang memaparkan tahap perkenalan. Bagian kedua, konflik atau komplikasi, merupakan bagian tengah cerita yang berisi tentang konflik-konflik dan pengembangannya. Sedangkan yang terakhir, resolusi, merupakan bagian klimaks dari pementasan drama yang berupa tahap akhir atau penggambaran atas penyelesaian konflik yang dialami para tokoh. Dan struktur yang ketiga adalah epilog. Epilog adalah bagian terakhir dari sebuah drama. Epilog berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita. Biasanya, epilog berisi kesimpulan isi dari cerita drama. Selain itu, berisi ajaran yang diambil penonton dari drama yang telah dipentaskan. Jadi, seperti itu ya anak-anak untuk bagian struktur teks drama. Mengenai kaidah kebahasaan teks drama. Ada 5 kaidah kebahasaan teks drama yang kita pelajari. Pertama adalah kata ganti. Dalam naskah ataupun pementasan drama, kata ganti digunakan pada bagian prolog, dialog, maupun epilog. Kata ganti digunakan untuk menceritakan, menyebut, atau menyapa tokoh. Kata ganti ada 3 macam, yakni kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Seperti yang telah Ibu cantumkan dalam tabel, bahwa kata ganti orang pertama digunakan untuk menjelaskan kondisi yang dialami diri sendiri, baik tunggal ataupun jamak. Kata ganti orang kedua digunakan untuk menjelaskan kondisi yang dialami orang lain sebagai lawan bicara, baik tunggal ataupun jamak. Dan kata ganti orang ketiga digunakan untuk menjelaskan kondisi yang dialami di luar pembicara ataupun lawan bicara, baik tunggal ataupun jamak. Untuk kata ganti yang termasuk tunggal ataupun jamak, baik kata ganti pertama, kedua, maupun ketiga, contohnya dapat anak-anak cermati dalam tabel. Nah, seperti itu ya anak-anak untuk kaidah kebahasaan teks drama bagian kata ganti. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah kata hubung atau konjungsi.
Kata hubung atau konjungsi merupakan ungkapan penghubung dalam suatu kalimat. Pada naskah drama atau pementasan drama, konjungsi yang sering digunakan yakni konjungsi koordinatif, subordinatif, korelatif, dan antar kalimat. Konjungsi koordinatif adalah kata hubung yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang memiliki kedudukan sama. Contoh konjungsi koordinatif ialah dan, atau, serta, tetapi, dan sedangkan. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur pembentuk kalimat atau lebih yang tidak berkedudukan sama. Satu unsur pembentuk kalimat berperan sebagai induk dan yang lainnya berkedudukan atau berperan sebagai anak kalimat. Contoh konjungsi subordinatif yakni konjungsi temporal, konjungsi penyebab, konjungsi pengandaian, konjungsi tujuan, dan lain sebagainya. Konjungsi korelatif merupakan kata hubung yang terdiri atas dua pasang kata, berfungsi menghubungkan pernyataan. Contoh konjungsi korelatif, misalnya, baik A maupun B. Tidak hanya B, tetapi juga C. Bukan hanya D, melainkan juga E. Demikian A sehingga B. Sedemikian rupa B sehingga C. Dan sebagainya. Dan kata hubung yang terakhir dalam kaidah kebahasaan teks drama ialah konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat merupakan kata hubung yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Konjungsi antar kalimat terletak di awal kalimat. Konjungsi tersebut biasanya diakhiri tanda koma untuk memisahkan dengan kalimat yang menyertai. Contoh konjungsi antar kalimat yakni akan tetapi, namun, oleh karena itu, selain itu, selanjutnya, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, kaidah kebahasaan teks drama yang ketiga adalah kata tidak baku. Dalam naskah ataupun pementasan drama, bahasa yang digunakan merupakan bahasa sehari-hari. Sebagaimana percakapan sehari-hari, dialog yang digunakan dalam naskah ataupun pementasan drama merupakan bahasa yang tidak formal. Dengan demikian, kosakata atau diksi yang digunakan adalah kata tidak baku. Kata tidak baku digunakan dalam naskah atau pementasan drama supaya lebih nyata dan realistis. Untuk kaidah kebahasaan yang keempat adalah terdapatnya kata kerja. Dalam naskah atau pementasan drama, kata kerja yang sering digunakan adalah kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa dan menyatakan sesuatu atau suatu hal yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh kata kerja dalam naskah atau pementasan drama yang sering digunakan adalah menyuruh, menyingkirkan, menghadap, beristirahat, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan teks drama yang terakhir atau yang kelima ialah terdapatnya kata sifat. Kata sifat merupakan kata yang menerangkan keadaan tampak pada suatu benda atau suatu hal. Ciri kata sifat adalah dapat digabung dengan kata lebih dan sangat. Kata sifat yang sering digunakan dalam naskah ataupun pementasan drama ialah untuk menggambarkan tokoh, tempat, ataupun suasana. Nah, anak-anak, kita sudah mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan dari teks drama. Selanjutnya, kita akan mempelajari perihal penyajian drama. Kegiatan dalam penyajian drama ini ada dua, anak-anak. Yang pertama adalah persiapan naskah drama, di mana naskah drama itu bisa berdasarkan karya sastra dan bisa berdasarkan imajinasi ataupun pengalaman pribadi. Kegiatan yang kedua adalah perihal pementasan drama. Berbagai kegiatan persiapan yang dilakukan dalam rangka pementasan drama akan dipaparkan pada bagian ini. Dalam penyajian drama, kegiatan persiapan naskah drama ada dua jenis. Pertama adalah persiapan naskah drama berdasarkan karya sastra yang sudah ada. Teks drama dapat disusun berdasarkan karya sastra yang sudah muncul, seperti cerita rakyat, dongeng, cerpen, dan novel. Kegiatan mengubah karya sastra ini tidak begitu sulit,
karena tema, alur, latar, dan unsur pembangun cerita lainnya sudah ada. Kegiatan pengubahan atau peralihan suatu karya atau seni ke media lainnya disebut alih wahana atau ekranisasi. Karya sastra tersebut kemudian diubah dalam format dialog dan dapat juga diberikan improvisasi selama tidak mengubah inti alur cerita. Kedua adalah persiapan naskah drama berdasarkan imajinasi dan pengalaman sendiri atau pengalaman pribadi. Teks drama yang disusun berdasarkan imajinasi dan pengalaman dapat dilakukan melalui penemuan ide di mana saja dan kapan saja. Langkah-langkah menyusun naskahnya pun tidak jauh berbeda dengan membuat karya sastra lainnya. Berikut ini langkah menyusun naskah drama berdasarkan imajinasi dan pengalaman pribadi. Pertama, menentukan topik drama. Kedua, menentukan tokoh dari cerita drama. Yang ketiga, membuat kerangka cerita drama. Yang keempat, menyusun dialog berdasarkan kerangka. Dan yang terakhir, menyunting naskah drama yang sudah dibuat. Kemudian kita lanjutkan untuk kegiatan kedua dari penyajian drama, yaitu pementasan drama. Kegiatan persiapan yang dilakukan dalam pementasan drama ada berbagai macam. Yang pertama adalah bedah naskah. Bedah naskah merupakan kegiatan membaca, mencermati, dan memahami isi naskah drama oleh semua calon pemain dan tim pementasan drama. Dengan demikian, semua pihak dapat mengimajinasikan cerita drama yang hendak dipentaskan, mulai dari mengenal karakter tokoh, cerita, hingga suasana yang akan dipentaskan. Selanjutnya adalah reading atau pembacaan naskah. Pembacaan naskah merupakan kegiatan membaca dialog dalam naskah drama. Kegiatan ini bertujuan agar semua calon pemain khususnya semakin mengenal dan menjiwai karakter yang akan diperankan. Kemudian yang ketiga adalah casting. Kegiatan casting adalah kegiatan melakukan pemilihan peran. Bertujuan agar peran yang dimainkan sesuai dengan kemampuan akting pemain. Dengan adanya casting, sutradara dapat memilih sosok yang tepat untuk memainkan peran-peran dalam drama yang akan dimainkan. Kegiatan persiapan pementasan drama yang keempat adalah pendalaman peran. Pemeran tokoh atau pemain dalam drama harus bisa menggambarkan watak tokoh yang diperankan. Ekspresi, gerak-gerik, dan gaya bicara seorang pemeran harus benar-benar mencerminkan watak tokoh tersebut. Oleh karena itu, semua calon pemain melakukan pendalaman peran dengan mengadakan pengamatan di lapangan dan juga latihan untuk menjiwai peran tersebut dengan baik. Selanjutnya, ada blocking. Blocking merupakan penempatan posisi pemain saat pentas. Kegiatan blocking harus dirancang sebelum atau saat latihan. Sutradara akan mengatur dan mengarahkan pemain bagaimana memosisikan diri yang benar di atas panggung. Kegiatan persiapan pementasan yang keenam adalah running. Running berlangsung saat pemain menjalani latihan secara lengkap. Kegiatan latihan yang dilakukan dimulai dari dialog sampai pengaturan pentas. Pemain juga harus berlatih improvisasi, pernapasan, gerakan, dan cakapan. Ketujuh adalah gladi resik. Gladi resik atau gladi bersih merupakan kegiatan latihan terakhir sebelum pentas, lengkap dengan semua aspek yang berkaitan, seperti kostum, make up, lighting atau pencahayaan, setting, dekorasi, dan lain sebagainya. Semua pemain memerankan perannya dari awal sampai akhir, tanpa atau dengan meminimalisir kesalahan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi rangkaian latihan yang sudah dilakukan. Terakhir dari persiapan pementasan drama pada materi penyajian drama ini adalah pementasan itu sendiri. Pementasan drama
merupakan unsur pertunjukan seni yang komplit. Semua unsur pementasan harus sudah siap, mulai dari pemain, dekorasi panggung, hingga penonton dalam pementasan drama. Nah, anak-anak, itulah proses yang terjadi dalam suatu pementasan drama. Banyak pihak yang terkait dalam suatu pementasan, sehingga apabila pementasan drama telah sukses dilaksanakan, itu pun berkat kerjasama tim yang luar biasa. Dengan demikian, berakhirlah sudah penyampaian materi drama pada hari ini. Video materi dapat diputar ulang untuk mendalami pemahaman mengenai teks drama, bagian struktur, kaidah kebahasaan, dan penyajian drama. Apabila ada pertanyaan atau perihal yang masih belum jelas, silakan tulis di kolom komentar atau ditanyakan langsung ke Ibu. Silakan anak-anak mempersiapkan diri untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Sekian, terima kasih dan tetap semangat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.